Baik, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat karunia dan nikmatnya, kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara daring dalam kegiatan yang penuh manfaat ini. Nah, kegiatan study group ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman, khususnya mengenai AI. Selain sebagai ajang menambah ilmu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi ruang berbagi, bertukar pikiran, serta mempererat silaturahmi dan semangat belajar kita bersama. Nah, di sini akan kita pelajari nih. Nah, silakan ini apa bibliometrik. Nah, ini saya copy dulu linknya. Saya copy linknya di chat ya. Oh, ada nih ada. Kelompok sek terkait topik melihat perkembangan self driving car. Nah, ini bisa jadikan contoh nih ya. Kelompoknya Sage ya. Oke, kita nanti jadikan contoh ya. Hmm. Nah, ini di link chat ya. Yaitu silakan diakses. Nanti bisa belajar dari sini nih. Kita bisa ngeliat tren topik ya. Tren topik, gap reset ya. Terus apa state of the art ya. Dari penelitian yang akan kita ajukan gitu ya. Nah, silakan dibuka bibliometric.org ya, di laptop masing-masing ya. Nanti kita akan menggunakan dua tools ya. Dua tools. Yang pertama adalah Bibliose ini dengan RStudio dengan R. Yang kedua adalah nanti kita akan gunakan juga Postviewer nih. Ini juga sama nih. Ini nyari trend topik juga nih. Jadi ada bibliometrik dengan apa RStudio Bibliose ini. Ada juga pakai Postviewer ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang Postviewer juga saya kirimkan di chat linknya. Hmm. Nah, itu ya. Nah, ini sih silakan sini. Di sini ada tutorialnya ya. Nih ada apa? Ada slide-nya ya. Tinggal dibaca-baca aja nih slide-nya. Ada tiga. Nah, terus ada apa caranya kalau yang ini dia menggunakan RStudio gitu. Nah, ada yang sudah install RStudio di sini. Studio. Nah, seperti ini RStudio. Ada yang sudah pernah install? Sudah, Pak. Udah, ada yang belum tapi ya. Ada yang sudah berarti ya. Ya, itu kalau RStudio nanti linknya di sini nih. Nah, sekarang diinstal. Nah, ini saya kopikan juga untuk apa nah, ini RStudio. Nah, RStudio silakan diinstal karena nggak bisa dijalankan nih bibliometriknya. Kalau RStudio nggak diinstal, pertama install dulu yaitu download dan install R-nya bahasa. Kita akan pakai bahasa R ya untuk yang apa bibliometrik. Sementara setelah udah install apa download dan install R-nya, lalu install apa download dan install RStudio-nya. Ya, ini untuk yang Windows ya. Sementara untuk yang Mac ini silakan nih ada ini ya, ya silakan dicari ya. Atau yang pakai Linux ya, itu silakan ya. Itu ya. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk topiknya itu tadi maaf Pak, seperti apa ya Pak? Kayak kita membenarkan AI atau men, Ya, apa ya? ya. Itulah. Topik ya, topik itu nggak usah susah-susah, Mas. Misalkan Mas apa Mas? Masnya suka apa? Kira-kira? Mas, main game sih sebenarnya. Ah, ya udah. Gimana apa cara buat game AI gitu kan? Atau apa gamenya terkait apa gitu? Ya kan?
Oh, Kenapa? Kenapa saya menyarankan topik yang kita sukai gitu? Karena misalkan teman-teman nanti stuck nih, bingung nih, ibaratnya, oh, aduh, topiknya susah nih. Nah, kalau misalkan kita suka sama topik tersebut, bang, gimana pun caranya, bagaimanapun caranya, itu harus berhasil. Meskipun kita harus kurangi tidur, banyak minum kopi gitu kan. Kan? Makanya saya juga di masa bimbingan saya itu saya arahnya kayak gitu. Cari topik yang kita sukai. Karena kok kita suka sama topik tersebut, bagaimanapun caranya harus berhasil topik itu. Kayak gitu. Ya. oke baik Pak, terima Ya kasih. jadi ya ya sama-sama ya topik sehari-hari aja gitu kan. Gak usah yang kayak tadi apa GPT itu terlalu susah ya. Tapi yang kita sukai misalkan ada yang suka sepak bola gitu. Saya mau tahu nih prediksi di tahun depan Liga Spanyol misalkan atau Liga Italia klub mana sih yang menang? Kan topik ya. Betul ya? Iya. Jadi nggak usah susah topik yang kita sukai aja gitu. Karena kalau kita suka sama topiknya, kita akan bisa gitu ya eh apa eh yaitu bisa untuk mencari ya sekarang kita punya masalah dalam topik tersebut ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, hmm. Nah, sini ada tutorialnya. Nah, kita biometriknya di sini membahas terkait bibliosa ini ya. Nah, bibliosa ini ada package ya, package atau library dalam R. Di mana sini dia bisa mengolah 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 gap ya, gap gap reset ya, gap reset atau topik yang akan kita ajukan. Jadi bisa mencari tren dari topik yang kita ajukan. Misalkan tadi apa eh apa di topiknya saya lupa tuh. Coba deh yang di chat tadi siapa ya? Nah, misalkan tadi nah ini misalkan kelompoknya Mas Fadil Fakih misalkan terkait self driving car gitu. Self driving car ini sebenarnya tren topiknya itu sekarang dia pakai algoritma apa sih? Kan orang bingung tuh biasanya tuh. The Great AI kan pasti pasti gunain algoritma kan ya. Atau dia pakai AI-nya apa gitu. Apakah computer vision ya atau apa gitu kan. Nah, ini kita bisa cari nih tren topiknya menggunakan bibliometrik biasa ini. Itu ya. Seperti itu. Jadi sini sambil berjalan nanti teman-teman silakan diinstal ya tadi adalah R-nya ya, yaitu bahasa R dan R Studio-nya gitu ya. Nah, di sini karena kita waktunya terbatas ya, waktu terbatas untuk mempersingkat waktu di sini. Nah, nanti kita ambil datanya di sini. Nah, nih untuk biometrik ini kita bisa ambil datanya di sini. Nah, itu bisa dalam Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, PubMed, ya, Open Alex, dan Cochrane ya. Dan formatnya itu bisa dalam bentuk CSV, BibTeX, PlanTeX, ya, ZIP, ya, AirData ya, gitu ya. Nah, sama ini juga nanti sambil download saya lupa nih. Misalkan kita mau pakai Scopus nih. Ini ada yang sudah punya akun Scopus? Belum Pak. Belum ya. Sekarang daftar aja ya, daftar aja. Ini daftarnya pakai apa? Pakai email 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 Teliu gitu. Email student Teliu gitu. Karena biasanya email institusi itu bisa nanti kita bisa nyari bukan hanya autornya ya, bisa juga nanti nyari dokumennya gitu kan. Itu source-nya ya. Hmm. Sekarang saya ini send out dulu. Kita ke Scopus.
Oh, bisa ini. Oke. Ah, Nah ini. Saya pakai misalkan ini value ya. Nah, nah kalau misalkan kita udah masuk punya akunnya tuh kita bisa bisa search-nya itu bukan hanya author ya. Ya, search-nya itu bukan hanya author tapi kita bisa search dokumen tuh karena ada dokumen author. Kalau kita belum sign in di Scopus kita hanya bisa author aja gitu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ya. Selanjutnya kita untuk datanya tadi kan di sini. Nah, datanya misalkan kita ada Scopus nih. Nah, Scopus. Nah, Scopus ini kita cari data ya. Data misalkan topik yang akan kita ajukan, topik siapa nih misalkan yang tadi nih misalkan contohnya computer vision sama self driving car. Misalkan nih yang mau cari topiknya gitu. Dan topiknya sekarang terkait komputer self driving car pada dengan computer vision gimana gitu. Dan topiknya sekarang ya. Nah, caranya itu ada kita tadi ke Scopus misalkan di sini. Nah, Scopus di sini ada dokumen, auto kita ke dokumen ya. Kita ke dokumen. Ini kelihatan kan ya? Nanti kalau Kelihatan misalkan Pak? apa ya kecepatan nanti bilang aja ya gitu ya. Nah, ini di sini, nah di Scopus ini banyak nih sebenarnya nih. Kita bi apa kita bisa artikel titel aja, autornya aja ya atau afiliasi atau keyword dan sebagainya. Nah, sih saya akan mencari tadi topik tersebut ya yang self driving car sama computer vision ya yaitu dengan yang ada kata-katanya atau keywordnya ada di artikel di abstrak sama di keyword ya. Nah, di sini caranya di sini misalkan kita kutip dua tadi kutip dua ya. Kenapa saya menggunakan kutip dua karena untuk mengerucut ya ya untuk khusus gitu untuk keyword yang khusus gitu kan keyword yang khusus terkait tadi adalah misalkan tadi apa eh, self driving car ya self driving car lalu kutip dua lagi ya nah, self driving car kutip dua lagi lalu di sini kita tambahkan tadi adalah ada dua keyword ya kita tambahkan n sebenarnya n ini bisa n bisa or ya kalau n itu penggabungan dua dua kata kunci ya sementara kalau yang or itu adalah dia misalkan AI dan artificial intelligence gitu kan AI dan AI or artificial intelligence misalkan contohnya. Nah, ini di sini saya nggak bahas ke computer vision dulu karena computer vision itu kan bagian dari AI ya. Di sini saya bahasnya itu adalah artificial intelligence. Artificial intelligence. Yes. Nah, nah di sini saya tambahkan range-nya. Range-nya itu apa eh, ya? Misalkan penelitian ya, penelitian terkait kita akan mencari dokumen nih, dokumen dokumen jurnal Scopus ya terkait membahas sertifikal sama AI. Nah ini, nah ini dokumennya misalkan saya mau 5 tahun sebelumnya, berarti kan misalkan di tahun 2020 sampai di sini tahun 2025, 2020 sampai 2025, baru kita itu habis setelah itu kita cari ya, kita search di sini. Maaf, Ya, nah mas, tadi ini kan udah ke Explorer. Saya baru bikin akun tadi, jadi oh nggak ya gini mas ya. Kita back lagi. Nah ini, nah silakan pilihnya dokumen ya dokumen pilih artikel titel abstrak keyword nah ini ini ya ses dokumennya ya sini saya kopikan nah ini misalkan ini ses dokumennya nah ini misalkan ses dokumennya ya di chat ya nah pilihnya misalkan 5 tahun sebelum nih 5 tahun sebelum dari tahun 2020 sampai 2025 ya nah kalau sudah di sini baru kita cari ya kita cari
Nah, kalau apa tadi ini apa tahunnya tadi di sini ya, di sini tambahin add data range-nya. Add data range-nya tadi 5 tahun sebelum misalkan 2020 sampai 2025. Ya. Nah, habis itu baru kita cari nih. Kita cari di sini. Nah, di sini ternyata banyak nih ada 548 dokumen ya. Ada 548 jurnal paper kan. Nggak mungkin kan 548 paper ini kita baca semua kan ya. Nah, gunanya biometrik adalah dia bisa ngerangkum nih, bisa ngerangkum dari paper-paper tersebut, yaitu berdasarkan kata kunci tadi ya, untuk tren topiknya seperti apa, untuk job risetnya nanti kayak gimana ya. Nah itulah ini apa gunanya biometrik ya seperti itu. Nah ini ada 548 dokumen nih. Nah di sini dari 548 dokumen di sini saya pilihnya itu di bagian bawah karena kan di sini nggak apa pasti campur ya bahasanya ya. Saya pilihnya bahasa Inggris aja lah gitu. Saya pilih bahasa Inggris. Lalu apa di sini saya pilihnya yang sumbernya itu hanya yang artikel sama conference paper kah? Misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, baru habis itu saya apa limit ya, limit. Nah, pasti nanti berubah berkurang nih jadi 399 dokumen ya. Nah, karena saya hanya mencari yang conference paper dan artikel sama yang bahasanya adalah memakai bahasa Inggris ya. Seperti itu. Nah, sudah sampai sini? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah di sini ada select all ya. Select all di sini. Dan ini kita ekspor nih, kita ekspor. Nah, kalau pakai bibliometrik itu bisa menggunakan tadi adalah mana? Nah, bentuknya CSV atau BibTeX ya, BibTeX. Nah, bentuknya CSV atau BibTeX. Nah, kalau pakai nanti kita paste post viewer itu adalah bentuknya adalah tadi, wih, hilang. Sorry, sorry. Tadi kita search dulu, kita extract. Hmm, 2020, 2025. Tadi itu apa? eh, nah, biasanya ini dokumennya nanti pasti akan bertambah nih. Nanti akan di search besok pasti bertambah dokumennya. Karena kan apa paper itu kan pasti bertambah tiap harinya ya gitu. Nanti tadi itu saya pilih conference paper sama artikel. Artikel, nah terus sini saya pakai bahasa Inggris tadi ya. Nah kita limit tuh. Nah di sini apa kita all tadi. Lalu kita ekspor nih. Misalkan saya mau ekspornya bentuknya CSV filenya. Oh, ini untuk biometrik ya. Kalau habis nanti untuk yang post view agak. Nah, saya ini bentuk. Nah, ini kalau dari dokumen CSV ini checklist semua ya. Silakan checklist semua. Ini checklist, checklist dan checklist ya. Kalau udah baru kita ekspor. Nah, kan nanti akan bentuk CSV. Kita tunggu aja. Nah, sampai bentuk dokumennya CSV ya. Nah, ini udah nih. Nah, agar kita file nggak lupa, nah ini biasanya itu saya copy nih tadi, yang tadi ini. Nah, ini kita copy, kita ke dokumennya. Misalkan dokumen tadi di download ya, download. Nah ini biasanya nama file Scopus ya. Nah, saya ganti agar kita nggak lupa ya. Tuh. Nah, udah kita ganti nih. Nah, tapi kan kita mau lihat dokumennya itu dia pastikan ini ya bentuknya CSV ya. Harus kita convert dulu ke Excel ya. Nah, kan masih bentuknya gini ya. Nah, nanti kan ada berapa sebenarnya kan untuk sekarang kan udah mudah ya. Jadi nggak usah susah-susah ya. Kita udah gunakan AI juga kan. Misalkan kita ini aja. Kita buka ChatGPT misalkan di sini. Kita suka ya si GPT-nya itu convert dari Excel apa dari CSV ke apa ke Excel ya dari CSV ke Excel gitu ya ini aja ya, tolong ya ubah file ini ke
CSV ini menjadi file Excel. Nah, ini tinggal ini aja ya. Kita masukin tadi dokumennya. Dokumennya, ya, nah, nah ini tadi ya. Nah, kan kita mau buka dokumen ini. Isi dokumennya apa aja sih? Itu tadi ada 399 paper. Gitu. Nah, nanti dia pasti ngasih link download nih. Nah, ini tinggal unduh nih. Nah, nah ini, nah kan, ya kan, ini autornya ya kan. Nah, jadi kita nggak usah susah nyari dokumen kan terkait keyword yang kita ajukan tadi ya, Safety Thinker sama AI. Nah, nah ini banyak tuh link download juga sama ya. Nah, setelah itu apa kita nggak masuk SLA dulu ya. Nah, kita nggak masuk SLA dulu, kita mau cari trend topik dulu ya. Nah, setelah itu kita masuk aja ke apa tadi ke bibliometriknya ya, biblioshiny-nya. Ya, biblioshiny-nya tadi. Nah, tadi kan apa kita sudah nih udah dapat filenya kan ya. Filenya ada bentuk misalkan CSV contohnya. Nah, sebenarnya juga di tutorial ada nih kan di tutorialnya ya. Itu nih silakan baca nih filenya. Nah, setelah itu nanti kita apa masuk ke ini ke bahasa pemrogramannya yaitu RStudio ya. Nah, ini kan caranya sama tuh. Mana tadi? Nah, 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 ini sebenarnya bisa ini yang was ini Web of Science. Nah, setelah itu kita masuk ke ini bahasa pemrograman kayak kita gunakan RStudio gitu. Nah, nanti apa cuman source code-nya cuman dikit ya, cuma ada dua nih source code-nya. Ya, ini saya kopikan source code-nya. Ya. Source code-nya cuma ada dua ya. Ya. Pertama install. Nah, kalau menjalankan apa? Menjalankan RStudio ya. Itu teman-teman harus connect internet ya. Nah, sama seperti Python ya. Python juga connect internet ya. Gitu. Python RStudio ya. Apa ya? Itu adalah bahasa pemrograman yang dia jalankan harus connect internet ya. Dia kalau nggak connect internet dia nggak jalan dia. Gitu bahasa pemrogramannya gitu ya. Nah, nah yang apa di sini ya. Ini misalkan saya hapus dulu ya. Nah, cara pertama tadi adalah misalkan ini nih. Kita misalkan buka AirScript ya. Di sini plus AirScript ya. Yang kau yang masih bingung di sini kopikan aja tadi. Nah, udah. Nah, ini tinggal kita jalankan ya. Kita jalankan. Di sini ada nih, ada run ya. Running ya, running. Nah, nah, ini misalkan library-nya kita jalankan. Nah, kalau dia udah diinstal, dia nanti gini tampilannya gitu. Nah, biasanya harus install dulu. Installnya juga harus apa library-nya harus connect internet ya. Nah, kalau udah baru kita panggil apa package atau library dari tadi di biasa ininya. Kita akan lagi. Nah, kita akan lagi di sini dia manggil nih. Cus itu. Nah, sebenarnya udah saya buka sih, udah saya buka yang ini. Nah, ini sama seperti ini. Nah, ini. Nanti dia akan membuka ke apa API dari server dari ini, Bibliometric ya. Nah, sampai tahap ini ada yang ketinggalan nggak tadi? Sebelum kita lanjut. Ya ketinggalan Pak. Hmm? Ada yang sudah bisa sampai tahap ini? Saya baru buka studio Pak. Berbuka studio. Ya, saya Mas Kojim tadi ada yang bisa udah bisa ke tahap ini, ke tahap menampilkan biometriknya. Tahu adik belum semua. Ya.
Nah, ada yang sudah muncul sepertinya tampilannya? Oh, belum semua nih. Jangan-jangan. Ya, yang mau kerja waktunya cukup ya sampai jam 12. Nah, sebenarnya kalau praktek tuh enakan onset ya daripada online ya. Nah, sebenarnya tadinya kalau misalkan waktu cukup, saya nanti mau mengisi ini sih, mengisi yang apa ini kita masuk ke metode klasifikasi gitu kan. Kita kan kelas 2 algoritma sebenarnya tadinya, KNN sama ini. Cuman kayaknya waktu yang nggak cukup nanti di bulan depan saja. Jadi intinya teman-teman apa di bulan depan nanti sudah punya topik ya akan diajukan ya. Nanti apa eh misalkan dari topik tersebut nanti diteliti ya kok bisa sih jadi aplikasi ya misalkan contohnya tadi adalah saya mau deteksi apa kok apa kandungan kopi gitu kan. Nah, nanti aplikasi misalkan gitu. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan apa di sini apa di penelitian saya yang di tahun 2022 ya. Nah, itu apa terkait eh, deteksi minyak ya, kualitas minyak sini. Pakai deep learning di sini. Nah, di sini selain sini saya publikasi di apa jurnal Sinta 2, di sini juga saya hakikan ya. Saya hakikan itu aplikasinya gitu kan, aplikasinya. Nah, aplikasinya. Nah, di sini apa di sini juga saya dengan mahasiswa sih. Mahasiswa apa tapi masuk ekstensi ya. Itu Mas Adi yang TI, Mas Pikri yang SI. Sisa sama Bu Sasmi ya, dosen SI. Ini udah haki tahun 2022. Ini sebenarnya ini nanti ini ada petunjuk mode penggunaan aplikasinya ya. Gitu. Aplikasi Android. Saya mau deteksi minyak. Nah, maksudnya gitu apa? Jadi teman-teman ikut apa se apa kelompok belajar ini. Jadi harus ada outputnya gitu kan. Harus ada capaiannya gitu. Nah, capaiannya ya minimal publikasi gitu kan. Nah, kalau bisa jadi aplikasi bisa dihakikan kan, akan bisa patenkan kan ya. Seperti itu. Nah, ini kan tuh simpel kan cuma nih. Saya mau deteksi kualitas minyak nih berdasarkan gambar saya apa saya aplikasi cuma 3 menu klasifikasi tentang keluar ya. Di sini saya foto ya. Nah, saya foto di sini. Nah, dia nanti ngasih tahu tuh. Nah, di kandungan minyak ini bla 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 gitu kan. Nah, di sini yang bedanya yang hitam ya presentasi segini, yang coklat segini ya. Gitu. Ngasih presentasi juga yang ini yang menurut tentang nih gitu. Nah, ini untuk bahasa-bahasa pemrogramannya ya. Ya, gitu. Jadi ya harus harus ada output ya gitu. Jadi bukan bukan hanya apa belajar ya, ya gitu. Jadi kenapa apa saya saranin teman-teman nanti ada output kan nanti bisa dibuat nanti kan bisa apa jadi company berapa teman-teman ya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah sampai tahap ini? Belum? Saya lagi install library bibliometri. Lagi install. Lumayan ya. Bapak, mohon, Ayo, selain Mas Bapak Kojim mohon ada maaf yang izin sudah? Pak, boleh Hah? dituturkan sekali lagi Pak, tadi saya ketinggalan buat install library-nya Pak. Oh, install library-nya ini. Nah, ini tadi kan apa install library ini bibliometriknya atau install RStudio ya, Mas? Di bibliometrik saya Pak, saya untuk studinya. Oh, oh udah ada. Nah, ini tadi kan saya kopikan source code-nya cuma dua sih. Pertama install library dulu. Tadi copy aja, copy yang di chat ya. Install library dulu tuh ketikkan di sini ya. Baru habis itu install apa kalau udah diinstal nanti muncul gini nih. Nah, ini. Nah, berarti dia udah diinstal nih, baru ketik yang berbahasa ini gitu kan. Gitu. Nanti baru setelah itu dipanggil nanti langsung masuk ke ini ke apa ke browser kita gitu nanti tampil seperti ini gitu kan. Nah, habis itu nanti kita upload data dari tadi Scopus tadi ya. Data jurnal di Scopus tadi yang 399 dokumen tanpa kita baca nih. Nah, nanti dia ngasih tahu nih kan topiknya gitu.
Gitu ya Mas ya. Nah, nanti kalau ada yang udah sampai tahap ini, saya lanjut nih. Ini sih sampai tahap ini dulu nih. Mana? Ada yang sudah? Ini ada 47 ya. Nah, sambil berjalan kita lanjut aja ya. Nah, nah kalau ada yang sudah di sini ada tiga ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita udah upload datanya nanti jadi banyak nih, file jadi banyak ya. File jadi banyak. Nah, ini kita ke menu data ya, menu data. Di sini ada import ya, import data ya, import data di sini kita pilih di sini ya import raw filenya tadi. Kita pilih database-nya adalah Scopus ya, karena kita ada Scopus ya. Nah, kita pilih author name-nya itu serah mau surname and initial atau full name ya. Nah, jika available ya. Nah, ini bebas ya. Nah, habis itu kita masukkan filenya. File tadi adalah yang bentuknya CSV ya. Nah, jangan sampai salah ya, bukan Excel ya. Excel nanti nggak bakal dibaca dia. Bentuknya CSV ya. CSV. Nah, ini CSV yang ya, ini benar CSV. Nah, bentuknya CSV kalau sudah diupload baru kita start nih. Ya, kita start ya. Start. Nah, dia sambil jalan ya. Nah, nah terkait tadi self driving car ya di bidang AI, nah itu ada. Nah ini ada dokumen-dokumennya ya. Nah kalau udah di sini kita close aja. Nah kan jadi file banyak nih. Nah ya kan gitu. Nah, nah apa misalkan dari tadi 399 dokumen benar nggak ya? Ya kita bisa cek aja di sini misalkan di overview misalkan overview informasinya ya. Informasinya tadi di sini. Nah, nah ini untuk apa? Nah, kita bisa apa di overview juga kita bisa ngeliat ini produksi paper yang terkait topik tersebut ya. Produksi paper terkait topik tersebut. Ya. Nah, ternyata yang terkait apa bahas self driving car sama AI itu papernya itu paling banyak diproduksi tahun 2023 ya. Yang ada di database Scopus ya. Nah, untuk citasi per tahunnya ya, kita bisa juga nih citasi per tahunnya ya.
Nah, itu situasi per tahunnya di sini. Nah, situasi per tahunnya itu apa paling banyak ya itu di tahun 2020 ya. Itu. Nah, ini kita bisa juga nih lihat misalkan ya. Nah, ini konsep ke tematik map jalan gak nih? Hmm, tidak jalan. Ini. Nah, ternyata tuh apa di word code-nya ya, itu dia kebanyakan ini nih autonomous vehicle ya, pakai deep learning AI ya. Hmm. Kalau tadi di tematik map-nya, well, nggak bisa ya. Nih, ya berarti sini aja nih. Nah, ini. Nah, apa nanti juga Foursquare juga tampil seperti ini ya, gitu ya. Nah, ini banyak-banyak nih yang apa nah di sini ada yang warnanya merah ya. Dan di sini juga ada yang warna apa hijau dan ini warnanya biru ya, gitu. Nah, sebenarnya kalau yang grab gini lebih enak di Foursquare dia bisa ngasih tahu nih. Sebenarnya di sini seharusnya di tematik mapnya jalan nih. Ini tidak jalan ya. Nah, kalau tematik mapnya jalan dia gampang nih. Jadi ada apa? Ada bentuknya seperti ini nanti nih. Eh, nah, bentuknya seperti ini nanti. Ya, tematik mapnya. Cuman tadi nggak jalan nih tematik mapnya. Ke tematik evolution. Ya, ah, karena ini ya. Coba kita refresh lagi. Nah, kita import lagi tadi datanya. Input data, Scopus, ya. Nah, kita start di sini. Nah, kita terus kita cek di konseptor. Nah, ini untuk niat grabnya ya, concurrence-nya ya.
Jadi yang apa yang di autonomous vehicle ya itu apa aja nih yang berkembang nih. Ya kalau di tematik mapnya coba bisa lihat. Ini jalan tematik mapnya. Ini apa nih pertanyaan? Oh, baru kebuka bibliometriknya. Ya tadi silakan di-upload aja ya, Mas ya. Di-upload tadi di bagian data, di import ya. Nah, Firly Raw, Scopus. Nah, ini bebas ini mau yang apa misalkan mau full name misalkan di sini ya. Full name. Ini nanti dia ada di close. Nah, nanti tampilan jadi banyak gini ya soalnya. Di menunya ya, menunya jadi banyak ya. Cuma di sini tematik mapnya tidak jalan. Hmm. Ini nggak jalan juga nih, kan topik yang berjalan. Nah, ini banyak banyak apa? Banyak visualisasinya ya. Silakan nanti dicari-cari ya. Nah, apa misalkan di sini apa yang jalan itu, nah misalkan di sini ya, bisa contohkan yang apa file yang lain ya, file yang lain seperti ini nih. Apa? em, hmm, Atau misalkan di sini saya mana Scopus, 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 nggak ada Scopus. Oh ini. Nah, misalkan saya ganti nih tadi, misalkan jadi computer vision, misalkan computer vision. Nah, ini ada 405 dokumen ya, misalkan. Nah, ini saya ekspor lagi dan sini ke CSV. Ya, semua ya. Kita ekspor di sini. Ini ada 405 dokumen ya, yang pakai computer vision. Nah, di sini misalkan kita masukkan tadi apa, import data lagi, load data ya. Nah, di sini kita ganti file ya. Coba kita ganti file ini tematik mapnya jalan gak? Nah, nah, ini ada 405 dokumen ya. 405 dokumen kita close. Kita ke conceptual structure, ke thematic map. Sama, tidak jalan juga ya.
Hmm. Memang tidak jelas. Oh nih. Oh nih. Oke. Oh, ada yang kebuka ya? Oh ya, syukur ya kalau ada yang kebuka. Di saya yang kebuka ya tematik mapnya ya. Ya, mungkin siapa yang kebuka tadi itu? Mungkin boleh boleh stop apa share screen? Siapa yang kebuka tadi, Mas? Siapa? Saya Pak, Biar saya coba jelaskan. apa? Silakan coba, Mas. Ya, di saya nggak kebuka. Ya, jadi nanti apa ada ada empat sumbu ya, ada empat bagian gitu ya. Nah, mm-mm. Nah ya, coba diperbesar, Mas. Perbesar. Ya. Ya Pak. Nah, ini ya. Ini yang pakai apa? Pakai AI ya, pakai AI sama self driving car ya, betul ya? Ya Pak betul. Ya, gitu ya. Nah, itu kan ada sumbu X ya, ada apa? Ada sumbu X, ada dan Y ya. Nah, kalau yang X berarti kan dia yang apa? Yang apa? Horizontal ya, horizontal. Yang semakin relevance, makin relevance dengan topik kita, nah, relevance degree ya. Nah, sementara kalau yang Y itu kan dia yang apa? Yang density ya, density. Density itu yang berkembang. Nah, topik itu berkembang tuh. Nah, yang bagus adalah yang mana dia di atas ya, di atas itu berkembang ya. Jadi kalau yang berkembang itu kalau dia ke bawah kurang berkembang, kalau yang posisi atas dia berkembang gitu ya. Nah, kalau yang apa relevance itu ada apa biaya yang ke kanan. Nah, itu yang relevance banget dengan topik kita. Yang kalau yang ke kiri dia kurang relevance ya. Jadi yang bagus adalah yang kanan atas. Nah, kanan atas. Nah, itu. Yang itu dia berkembang karena relevance dengan topik kita. Nah, itu keyword-keywordnya tuh. Nah, dia pakai machine learning, reinforcement learning ya. Tuh, pakai IoT. Nah, seperti itu ya, yang ada di sumbu di kanan atas. Nah, sementara kalau yang di kanan bawah ini dia apa dia relevance dengan topik kita, tapi dia kurang berkembang nih. Nah, kurang berkembang nih. Nah, itu ada di dia pakai apa aja tuh topik-topiknya gitu kan. Nah, sementara kalau yang di kiri ya, kiri atas ya, kiri atas. Nah, kalau di kiri atas dia apa? Kurang relevansi ya. Tapi dia lebih berkembang juga tuh. Nah, lebih berkembang juga. Nah, sementara kalau yang di kiri bawah, nah kalau yang kiri bawah dia ini lagi dia apa kurang relevan dan topik kita dan juga dia agak kurang berkembang gitu. Nah, cuman kan di sini dia di kiri bawahnya Ya. dia agak kanan ya. Nah, nggak ke kiri banget gitu ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya apa semakin banyak nanti dokumennya di nanti lingkarannya semakin banyak tuh. Nah, jadi misalkan yang paling ini berarti coba di kanan atas, Mas. Tadi Mas, kanan atas ke kanan atas. Nah, di kanan atas. Nah, jadi untuk kanan atas berarti kan tadi ada step di car yang lebih berkembang itu bisa menggunakan AI-nya apa aja. Bisa pakai machine learning, reinforcement learning, ya, intelligent robot, ya, IoT, ya, eh embedded system, itu. Nah, itu topik yang akan kita gunakan tadi. Ya, misalkan tadi kita kita ke nanti ada computer vision tadi ya. Ada computer vision nggak coba Mas? Ke kanan bawah ada nggak? Kanan bawah. Nah, ada computer vision. Nah, tadi kan pertanyaan tadi adalah self driving car dengan computer vision. Nah, ternyata self driving car dengan computer vision itu adalah dia memang nggak berkembang. Ya, berkembang tapi agak kurang relevan ya. Nah, dibandingkan dengan ini ya. Dibandingkan dengan yang tadi yang pakai apa machine learning ya, reinforcement learning ya. Ya, gitu. Seperti itu ya. Jadi kita bisa jauh oh ternyata dengan topik self-driving car ini saya ngambil tema yaitu adalah tadi dengan machine learning. Nah, machine learning algoritma apa aja? Nah, itu kita tinggal keywordin lagi tadi. Saya di Scopus tadi self-driving car dengan and machine learning. Nanti dia ngubah lagi tematik mapnya. Situ sambil nanti ngerucut ke algoritmanya. Seperti itu, Mas. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Mas Mas Kajimnya bingung nggak yang saya jelaskan? paham sih Pak, paham. Paham. Nah, ya.
Iya, jadi sebenarnya apa sebenarnya nyari topik itu nggak susah ya. Ya, banyak ya tekniknya. Ini salah satu bimetrik ya. Itu teknik kita mau cari tren topik ya, tren topiknya. Mending kita apa cari topiknya dulu ya. Topiknya tadi ya misalkan mau self driving car ya atau apa gitu kan. Ya. Nah, sampai sini dengan biometrik tadi mereka sebenarnya ada visualisasi banyak ya. Tadi kan ada gunakan clustering ya, menggunakan tadi apa word code ya. Nah, sebenarnya banyak ya. Terus pakai graph juga ada tadi ya. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tools yang kedua, ada kita pakai post viewer ya. Ya mungkin Mas Koji mungkin boleh stop share dulu ya. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Ya, ya. Oke. Ya. Nah, di sini saya screen lagi. Nah, saya screen lagi kita sekarang tools yang kedua yaitu adalah menggunakan post viewer ya. Nah, post viewer kalau post viewer dia bentuknya ada graph ya, graph. Kan pernah belajar graph ya. Ada node ya, ada node. Nah, di sini ada apa? Ada penghubungnya ya, yaitu edge-nya kan. Kan graph biasanya kadang ada node sama edge ya, gitu ya. Nah, nah kalau ini dia nggak perlu codingan nih kalau ini. Nah, dia cukup download aja, download file-nya nanti di Postgre. Nah, nanti bentuknya file-nya seperti ini nih. Nah, dia bentuknya portable ya. Bentuk file portable gitu. Nah, kayak gini nih nanti Postgre mana? Nah, nanti bentuknya ini Postgre. Nah ini bentuknya Postgre. Nah, nanti bentuk portable gini ya. Nah, tinggal kita running aja gitu kan ke Postgre ya. Nah, cuman Postgre tadi dari dokumen yang tadi ya. Dokumen yang tadi itu mana tadi? Ya, ini dokumen yang ini tadi kan ada eh bentuknya tadi ada filenya adalah CSV ya. Sementara kalau yang Postgre dia bentuknya filenya RIS ya, RIS. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini bentuk apa ini tinggal dibaca aja sih ininya. Panduan-panduannya nanti bentuk ke graph gitu. Nah, Nah, saya gunain dua tools ini biasanya untuk cari topik ya. Pakai biometrik ya sama Postgre ya. Nah, Postgre dia lebih bagus lagi. Dia bisa ngerucut sampai algoritma ya. Algoritmanya apa kira-kira yang sering digunakan untuk topik kita? Algoritma AI-nya. Nah, ini. Nah, silakan di-download ya, download apa download dan install. Download aja, nanti dia nggak perlu install ya. Download download ini ya aplikasi Postgre ya di laptop PC. Nah, ini tampilan seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Nah, nanti kalau udah ada yang tampilan seperti ini nanti info ya, gitu ya. Nah, Siap, Pak. sambil Siap. kita nunggu download, di sini di Scopus tadi ya, dari 399 dokumen di sini kita ekspor lagi. Nah, kota ekspor tadi kan bentuknya adalah dia CSV. Nah, kita bentuknya misalkan RIS di sini kita pakai Postgre sama ya. Cari yang bentuknya RIS, di sini file bentuk RIS. Di sini kita checklist semua, kita ekspor nih. Kita ekspor. Nah, biar nggak bingung nama filenya kita copy di sini. Nah, sudah nih file RIS-nya ya. File RIS-nya di sini. Nah, nah ini kita ganti aja namanya. Ya, biar nggak bingung nama filenya. Pastikan fokus ya. Nah, nah, nah gitu. Oh, sudah baru kita masukkan ke ini ke Postgre-nya ya. Seperti itu. Nah, siapa yang sudah di sini?
Oke, nanti download Postbuilder ya. Ya, kalau yang udah download ya, silakan nanti dibuka aplikasi Postbuilder di laptop ya. Nanti tampilan seperti ini. Nah, kalau ada yang sudah di sini, saya lanjut aja ya. Di sini ada file ya, ada item ya, item analisis. Ya, kita pilih yang file dulu. Nah, kita pilih file di sini, kita pilih create ya, create di sini. Nah, karena sini kan bentuknya graph ya, dia map suatu graph. Nah, berarti kita pilih yang bibliographic data. Nah, pilih bibliographic data di sini. Nah, pilih kita next ya, next. Nah, next di sini kita pilih yang tadi filenya bentuk RIS ya. Nah, ini reference manager, manager yang bentuknya RIS ya, RIS. Dan karena dari Scopus ya. Nah, ini kita pilih next. Nah, ini kita masukkan filenya tadi. Filenya di mana sih filenya? Nah, tadi saya filenya itu adalah di download ya, download ya, download dengan tadi nama filenya kayak ini. Nah, ya langsung start. Nah, kalau sudah kita next, di sini. Nah, kita pilih yang co-occurrence ya. Nah, sebenarnya ada yang bisa co-author, co-occurrence. Nah, co-occurrence itu ada hubungan dari dokumen papernya, tip analisisnya ya. Nah, pilih yang full counting ya. Nih, pilih next. Nah, di sini, nah ini kita bisa lihat nih. Nanti dari berapa keyword, nah nanti berapa banyak di sini. Nah, di sini misalkan kita pilih 3. Nah, ada 346 nanti not ya, 346 not ya, gitu. Nah, misalkan di sini kita pilih next lagi. Nah, baru habis itu kita finish. Nah, kan ini nanti bentuknya grafik seperti ini nih tadi. Ya. Nah, ini ada yang warna kuning, ada yang warna apa hijau, biru, merah ya, ungu ya. Nanti apa untuk penjelasannya nanti ada di Postware. Nah, dia ngasih tahu nih yang warna ini apa sih gitu. Seperti itu ya. Nah, misalkan tadi apa? Tadi yang apa self driving car ya. Self driving car yang ada nggak keyword yang self driving car? Nah, self driving car misalkan kita yang pakai autonomous. Nah, autonomous ini. Nah, autonomous di sini apa nah itu dia pakai apa tuh? Ini ya tuh kan banyak tuh ini ya. Nah, misalkan kita pakai yang AI, nah, yang gunakan dengan autonomous itu, nah itu ada yang pakai deep learning, ya, machine learning, ya, computer vision, ya. Atau kita misalkan pakai computer vision di sini, computer vision dengan autonomous ya. Nah, computer visionnya, nah ini masih sedikit nih, jadi machine learningnya di sini, nah, kalau deep learningnya ya, self driving, ya, self driving dia ke autonomous, deep learning, machine learning ya. Gitu. Nah, ternyata dengan AI itu dia perlu ada yang udah pakai MLV ya untuk apa self driving car ini ya.
Itu ya. Nah, ini kita bisa nih. Nah, jadi untuk not yang kecil ini yang di ujung-ujung ini yang bisa kita ini misalkan autonomous vehicle ya. Nah, ini misalkan kita pakai yang cari notnya yang apa nih misalkan nah, ini pakaian sensor fusion. Nah, kan not yang kecil ya. Biasanya not-not yang kecil ini yang bisa berpotensi kita ajukan judulnya ya, topiknya gitu kan. Misalkan atomic cycle pakai sensor fusion atau pakai convolution ya. Nah, atau bisa tadi pakai nah jadi untuk not yang besar itu dia referensinya banyak gitu maksudnya. Kalau not yang kecil dia referensinya sedikit. Nah, kalau yang referensinya banyak, nah itu kita untuk mencari algoritma yang ada di dalam referensi tersebut banyak gitu. Nah, paling nanti kalau referensinya banyak, paling nanti diarahin untuk dikombinasikan algoritmanya atau untuk algoritma yang belum pernah dipakai sedikit ya. Nah, kalau yang not yang kecil ya, yang bulletinnya kecil, nah itu dia berarti referensinya sedikit. Nah, itu kita berpotensi untuk meneliti tersebut ya. Nah, misalkan pakai CNN di sini misalkan ya, atau apa gitu kan. Nah, karena referensinya masih sedikit. Nah, kita bisa ajukan untuk topiknya. Misalkan tadi certificate car, misalkan dengan menggunakan deep learning ya. Misalkan deep learningnya menggunakan CNN algoritmanya ya. Ini CNN nih. Karena notnya kecil ya. Nah, kan tuh. Nah, ternyata dengan itu dia apa aja tuh? Oh, dia hubungannya sama autonomous vehicle dengan road street ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai judul ya. Nah, gitu. Nah, sampai sini yang mau tanya kan kata-kata pos ya kan? Jadi pemilihan topik itu nggak susah ya. Jadi banyak toolsnya ya, gitu. Bisa pakai tadi tematic map yang ada di biometrik atau bisa juga pakai di sini pakai Postbuilder ya. Nah, Postbuilder juga tampil bisa seperti ini. Eh, Bisa density. Nah, ini kan. Ya, ini. Ya, jadi dia semakin terang ya, dia semakin berkembang nih. Nah, semakin terang semakin berkembang penelitian tersebut ya, topik tersebut ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, karena berhubung waktunya kan sudah lewat ya sebenarnya. Ya, paling sampai jam 12 ya. Ada yang sudah sampai tahap ini di pos kah? Saya sudah sampai post viewer tapi belum create mapnya Pak. Hmm, tapi udah buat gridnya belum? Mas? Belum belum. Oh, belum. Tapi tadi udah di-download filenya yang bentuk garisnya dari Scopus. Sudah Pak. Tadi kan diekspor lagi ya, ekspor filenya ya, filenya tadi dari Scopus, tapi dia bentuk filenya adalah RIS ya, bukan CSV. Ya Pak. Sudah Pak. Sudah, oke. Nah Ya. kalau 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 sudah itu tinggal dijalankan ya. Misalnya tadi ada di sini create ya, file create, ada create mapnya ya, yang bibliometric data, pilih next, lalu pilih yang reference manager, ya. Reference manager ya, yang bentuknya RIS ya. Lalu next lagi. Nah, di sini pilih tadi filenya. Yang tadi file bentuk RIS ya. Nah, tinggal di ini aja. Tadi kan file saya di download nih. Sama nama filenya biar nggak bingung tadi kan saya ini. Nah, tinggal di oke. Nah, kalau oke, bentuk next. Klik next lagi, pilih tipe analisisnya co-occurrence ya. Ya, co-occurrence. Co-occurrence. Ya, co-occurrence di sini. Kalau udah next lagi. Nah, di sini pilih nih. Nah, ini jumlah notnya ya, notnya. Jadi semakin semakin banyak notnya, semakin bagus sebenarnya ya. Nah, semakin spesifik lah ibaratnya. Di sini kalau yang ini jumlah notnya adalah 97 ya. Kalau kita pakai yang concurrence-nya 5 keyword ya. Nah, kita kalau yang kita tadi saya pakai yang 3 keyword. Dia notnya ada 346.
gitu. Setengah bebas sih mau 5, mau ini kan kalau misalkan contoh 5 nih misalkan pilih next lagi, pilih finish. Nah, dia semakin sedikit nih ini ya gitu. Oh, Nah, gitu. Sama kayak tadi ya. Gitu. Nanti tinggal di ini. Jadi kalau yang notnya yang besar itu yang sedang berkembang nih. Nanti misalkan tadi adalah self driving misalkan. Self driving car itu apa nah ini yang berkembang apa dia? Dia apa pakai mesin learning, pakai deep learning ya. Pakai autonomous vehicle. Coba computer vision juga ya, computer vision ya. Yang agak sedikit kurang itu yang kita bisa jadikan topik ya, itu banyak di sini kan ya. Ya bisa pakai tadi apa misalkan pakai cyber security ya kan, enforcement learning ya, adversarial machine learning ya. Misalkan tadi pakai computer vision misalkan computer vision. Nah, computer visionnya dia pakai apa? Ya pakai CNN ya, pakai image pastinya ya, gitu ya. Nah, ini yang bisa bisa kita jadikan topik atau judul ya. Judul nanti riset kita. Kan namanya kelompok belajar pasti kan harus ada yang diteliti ya. Gitu. Jadi bukan hanya kita belajar, nanti kita harus apa teliti topik kita gitu kan. Itu. Nah, kita udah dapat ini ya. Kita tinggal cari nanti datanya ya, datanya. Itu ya. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanyakan nggak? Kan kita Pak, berarti Google mana saya Pak? misalkan. Hmm? Ya, silakan. Nanti pertemuan pertama ini kita apa namanya? Tweet tren topik dulu ya Pak ya? Ya, betul. Kan harus tentuin topik dulu ya. Kan ini kan berjalan ya. Series ya, berseries setiap bulan gitu. Gitu. Jadi kan di pertemuan selanjutnya di bulan depan teman-teman udah dapat data nih, dapat data, dapat referensi papernya gitu kan. Nanti tinggal kita pelajari kan kita akan pelajari beberapa algoritma kan ya. Nah, kira dari data kita itu cocoknya pakai algoritma apa ya gitu ya. Nah, masih gitu. Nah, udah tahu algoritmanya, datanya, udah tinggal jalanin kan ya. Mau pakai Python, pakai R ya. Syukur-syukur jadi aplikasi nanti Android kan. Ya, kan udah tinggal ini nanti apa implementasi nanti kita analisis dan sebagainya kita masukkan ke paper publikasi ya ya kan. Nah, seperti itu. Oh ya Nah, kan baik Pak. publikasi ya nggak usah yang ke internasional dulu ya, ke nasional dulu aja ya. Kita coba-coba nasional Hmm, dulu ya. Gitu. oke baik Nah, Pak. saya Makasih Pak. biasanya itu saya mm-mm. Nah, biasanya itu apa misalkan nasional nih, misalkan ini dua aja misalkan. Jadi kalau ditolak oleh publisher jurnal itu jangan ini ya, jangan jangan pundung ya. Ya, karena ditolak itu nanti kan jadi bahan bahan apa bahan perbaikan, bahan perbaikan kita gitu kan. Saya sering ditolak jurnal, nggak masalah gitu kan. Cari jurnal yang lain, cari jurnal yang lain. Misalkan saya mau submit ke Sinta 2 misalkan. Sinta 2 ya kayaknya ya kayak penelitian saya ini yang minyak ini. Nah, ini saya penelitian minyak ini saya ini publisher yang keempat kalau nggak salah ya. Yang keempat itu publisher yang keempat. Nah, pertamanya saya ke jurnal Sinta satu dulu. Sinta satu. Sinta satu ada dua publisher jurnal tolak. Nggak apa-apa. Saya ke Sinta dua. Sinta dua satu publisher jurnal tolak. Nah, alhamdulillah yang di apa Sinta dua yang publisher ini terima nih. Nah, alhamdulillah diterima untuk di review ya. Apa sampai tahap publish gitu kan. Sebenarnya untuk yang di apa di Sinta satu itu saya sempat review pertama, review kedua ya tolak. Nah, biasanya dia kan sampai 3 kali review ya. Nah, dosi di Sinta satu sampai review kedua, itu review 3 ketolak. Nah, itu nggak apa-apa ya. Penolakan jurnal itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena jadi bahan apa perbaikan kita gitu kan. Gitu. Sampai nanti apa nanti jurnal kita publish gitu ya. Itu karena nanti kalau misalkan teman-teman publish jurnal kan bikin haki, nah kan ini kan bikin aplikasi itu kan nanti dapat company profile kan ya gitu kan. Ya tinggal misalkan teman-teman mau ngelamar kerja nih kan pasti perusahaan ngeliat nih misalkan contohnya saya mau ketik nama saya misalkan apa ya teman-teman udah punya
akun Google Scholar nih. Ini akun Google Scholar saya misalkan contohnya. Nah, ini bisa dilihat nih, oh publikasinya ya. Publikasinya itu apa eh nah nih. Nah, di tahun ini saja saya udah berapa jurnal nih? Satu, satu, dua, tiga, empat, lima jurnal dengan satu buku ya. Begitu juga tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, ini hasil kolaborasi, bukan sendiri ya. Karena makanya kan saya saranin buat kelompoknya itu teman-teman kolaborasi gitu kan. Nah, itu belum lagi ada beberapa jurnal yang belum publish yang masih tahap review ya. Nah, itulah risetnya. Riset itu sebenarnya menarik. Iya. Jangan bilang nanti karena kalau teman-teman ibaratnya dari semester awal tuh udah biasa riset ya, udah biasa ikut lomba dan sebagainya. Nanti pada saat ngambil TA mudah gitu, nggak susah. Jadi teman-teman bingung, ini topik TA apa ya? Gitu. Nggak usah bingung ya. Kalau dari awal kita udah biasa nulis, ya kan? Gampang ya. Gitu, gitu, seperti itu. Nah, sedangkan kalau codingan ya, misalkan belajar bahasa pemrograman sekarang udah banyak ya. GPT udah ngasih tahu nih. Tinggal ini aja kan, tinggal masukin aja datanya. Saya mau ngolah data ini ya dengan algoritma A. Nanti dia ngasih source code tuh dengan bahasa Python misalnya. Ya, udah banyak ya. Gitu. Jadi nggak usah bingung. Kalau dulu kan ibaratnya kita harus misalkan ada codingan error kita harus Stack Overflow dulu. Sekarang udah ada GPT ya. Udah nggak susah, justru udah serba ini. Nah, gimana caranya kita manfaatkan ya, manfaatkan ya. Tuh, seperti itu ya. Nah, sudah mau jam 12. Ya, mungkin itu saja. Oh ya, untuk tadi ya, tadi lupa saya. Saya mau cari dataset tadi, dataset apa eh, ada nggak ya? Nah, ini teman-teman bisa cari data di Google misalkan atau di UCI, di di apa kalau yang nasional itu di Badan Pusat Statistik, BPS dan sebagainya ya. Tuh, datasetnya. Jadi kalau udah dapet topiknya, tinggal cari datasetnya. Dataset sama referensi jurnalnya ya. Nah, sebenarnya referensi jurnalnya tadi dari yang tadi. Nah, ini bisa nih jadi referensi jurnal. Nah, tinggal kita download jurnalnya kan. Keywordnya udah tahu ya. Nah, ini kita cari datasetnya dulu. Dataset, misalkan dataset tadi ada uh, snap driving car. Nah, nih. Nah, ini ada Kaggle nih, di Kaggle ada nih. Nah, di Kaggle juga dia biasanya juga nah, dia ngasih codingan ini. Codingan sama yang udah pernah digunain. Oh, ternyata ada yang pernah gunain kayak CNN, kayak YOLO, pasti kan ada data gambar di sini untuk self driving car ya. Pasti computer vision karena computer vision ada data gambar ya. Nah, ini banyak nih. Nah, ini datanya ya. Nah, ini datanya kita udah dapat datanya, kita download jurnalnya. Nah, itu datanya tuh. Nah, kita download jurnalnya dari dari sini aja. Nah, misalnya kan di sini. Nah, ini biasanya kalau saya itu download jurnal itu berdasarkan citasinya, citasi terbanyak misalkan. Kenapa sih file dokumen itu citasinya banyak gitu kan. Oh, ini. Ah, sort. Nah, di sini berdasarkan citasinya. Citasi mana? Citasi ini dari yang terbanyak. Nah, oh ternyata paper ini citasinya banyak nih. Nah, tinggal ini aja saya mau download copy ya DOI-nya. Copy DOI-nya di Google. Google di sini. Nah, dia Anovel dataset. Bener nggak nama jurnalnya? Nah, ya Kitty 360 ya, Anovel dataset. Nah, misalkan jurnal ini dia berbayar. Karena itu pernah saya tahu ya. Nah, ini misalkan ini berbayar nih. Nah, ini kan berbayar nih jurnal nih. Nah, ini the article di Explorer. Itu tapi pakai smart contact. Nah, di sini pakai smart contact. Nah, di sini tinggal kita login ya.
pernah saya kasih tahu ya, kalau yang pernah ikut kelas saya nih. Tinggal login. Nah, ini untuk yang jurnal berbayar ya. Nah, kita login di sini, kita check in dulu. Check in, kita ke post. Nah, kita tadi copy doi-nya ya, DOI-nya. Copy DOI-nya, di quick search. Nah, ini kan tadi berbayar ya. Ini kan berbayar nih. Kita nggak percaya kita. Jadi kita berbayar. Nah, ini kan apa nggak bisa terus kita mau download gimana nggak bisa nih. Nah, kita tinggal nih new reward, new reward, new reward. Nah, nanti kita tunggu aja. Nanti dia ngasih sendiri kalau jurnalnya. Yaitu di bagian apa? Di bagian konten. Nanti di konten, di notice, nanti di my post. Nah, nanti dia ngasih sendiri. Nanti kita tinggal buka jurnal. Simple kan? Nah, kan jadi ini udah dapat dataset tadi, referensi jurnal dapat, tinggal kita lihat datanya nanti. Nanti mungkin pertemuan semuanya kita apa untuk baca datasetnya, baca dataset. Bagaimana baca dataset? Kira-kira algoritma apa yang cocok untuk dataset tersebut ya seperti itu ya. Ya, mungkin itu ya untuk jam 12. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke MC ya, Mbak Admin. Terima kasih Pak Denny atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Dan terasa kita sudah ada di penghujung acara study group pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti dengan aktif. Dan tidak lupa juga kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Denny Haryadi Esko Memkom atas materinya yang luar biasa dan inspiratif. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya tentang suatu hal, bisa disampaikan di grup chat WhatsApp-nya. Saya selaku pembawa acara atau MC hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.